Selamat pagi. Pada video kali ini, kita akan mendiskusikan bagaimana tindak lanjut temuan BPK, yaitu berupa buku yang tercatat gelondongan. Penyelesaian yang kita tempuh adalah dengan cara inventarisasi. Karena kalau dilakukan penelusuran dengan dokumen pengadaan pada saat itu, tentulah pastilah lebih sulit karena pastinya bukti pengadaan dan penyaluran buku ke sekolah-sekolah pasti sudah tidak ada. Inventarisasi yang kita lakukan dimulai dari pengecekan fisik buku dibandingkan dengan catatan di buku inventaris. Kita akan mengambil contoh di SDN 2 Melayu. Dari catatan buku inventaris terdapat 5 catatan, di mana terdapat 2 catatan yang harus dirinci, yaitu pengadaan tahun 2005 dan 2014. Setelah itu, kita cek fisik barang yang baik, buku yang ada di perpustakaan maupun yang ada di luar perpustakaan, misalnya di kelas. Kemudian kita lakukan pengelompokan sesuai dengan catatan di buku inventaris. Yang pertama kita kelompokkan, yaitu yang paling mudah adalah catatan pembelian buku terakhir. Itu buku 2018. Karena baru saja diadakan, tentu buku-buku yang termasuk dalam pengadaan ini pasti akan lebih mudah ditemukan. Setelah buku-buku yang diketahui jelas pengadaannya sudah dipisahkan, maka akan tersisa buku yang tidak kita ketahui pengadaannya. Sisa buku inilah kita anggap sebagai fisik buku dari catatan yang tersisa. Yaitu yang kalau di sini adalah yang di tahun 2005 dan 2014. Dari sana kita coba kelompokkan lagi dengan mencocokkan fisik dengan catatan. Maksudnya ini adalah buku yang 2005 tentu akan lebih usang dari buku yang 2014. Atau tahun terbitnya coba kita cek apakah ada yang tahun terbitan 2014 atau yang di bawah 2005. Setelah kita kelompokkan, kemudian kita hitung buku-buku hasil inventaris tadi untuk semua catatan buku. Nah, dari sini contoh hasil perhitungan, dan ini adalah catatan. Untuk buku yang ternyata kurang dari rincian di catatan, segera diusulkan penghapusan. Sedangkan catatan yang belum dirinci, kita jelaskan jumlah bukunya sesuai dengan hasil inventarisasi tadi. Misalnya, ternyata buku 2014 itu jumlahnya adalah 500 eksemplar dan yang 2005 3000 eksemplar misalnya. Setelah jelas rincian ini, tentu kita harus catatkan ke dalam SIMTA BMD. Namun sebelum kita input tersebut, kita harus membuat kertas kerja. Kertas kerja ini adalah kertas kerja koreksi dari aset tetap intra-countable menjadi aset extra-countable. Jadi, dari catatan yang masih dalam bentuk paket menjadi catatan yang sudah terinci jumlah bukunya. Jadi, kita buat kertas kerja yang menggunakan kertas kerja ketiga. Jenis transaksinya adalah koreksi ke aset ekstra. Ini nomornya sesuai dengan nomor kertas kerja. Ini adalah catatan sebelum proses reklas. Nah, ini jumlah barangnya adalah 1. Kemudian setelah kita reklas, jumlah barang menjadi 3.000 dan 400. Dari jenis buku intra menjadi jenis buku ekstra. Setelah kertas kerja ini kita buat, maka kita siap melakukan input ke SIMTA BMD.
Sebelum kita menginput hasil inventarisasi yang telah kita lakukan tadi, saya akan menjelaskan mengenai error pada saat print out laporan di SIMDA BMD. Ini contoh error yang pertama, error di laporan penetapsaan. Misalkan kita mau membuat KIB E. Kita pilih SKPD, yaitu SDN 2 Melayu. Nah, jika muncul error seperti ini, maka berarti kita belum melakukan setting UPB. Kita klik OK, keluar, kita klik parameter UPB ruang, pilih SKPD, data umum, kita klik tambah, kemudian kita klik simpan, tutup, kemudian klik UPB, pilih SKPD, tambah, atau nanti kita isi nama kepala sekolah dan nama pengurus barang dan penyimpan barang, lalu kita simpan. Tuh. Nah, bagaimana setelah kita setting UPB? Jika kita klik laporan yang tadi, maka nanti laporan tersebut akan muncul. Nah, itu. Kemudian error laporan yang kedua adalah laporan di akuntansi jika kita ingin mencetak laporan-laporan di yang jenisnya akuntansi. Misalnya kita akuntansi 08, misalnya kita mau mencetak buku intra. Nah, jika jenis kelompok laporannya adalah jenis kelompok akuntansi muncul error seperti ini, maka ini artinya kita belum melakukan proses laporan akhir. Klik OK, keluar, kita klik proses laporan akhir. Pilih KIB yang kita akan proses, misalnya ada perubahan di KIB E yang tidak muncul. Kita pilih SKPD yang ingin SKPD kita. Kita klik proses. Proses selesai, nanti ketika kita cetak laporan akan muncul kembali. Coba laporan akuntansi 08 buku inventaris intracomptable. Kita klik view. Nah, KIB E muncul. Jika kita ingin munculkan KIB B, KIB A, dan seterusnya, kita berarti harus memproses per KIB dari SKPD kita, misalnya SDN 2 Melayu tadi. Oke, demikian kita coba. Sekarang kita akan menginput hasil inventarisasi yang kita sudah lakukan tadi. Dari sini, dari kertas kerja, kita dapat melihat bahwa akan ada proses berkurang, yaitu buku-buku yang masih dicetak gelondongan dan bertambah berupa buku-buku yang telah diperinci jumlahnya. Bagaimana pencatatannya? Maka untuk melakukan proses penghapusan, kita mau masuk ke data entry, menu penghapusan. Kita pilih aset. Nah, ini kita tambah. Nomor SK-nya kita buat koreksi buku temuan BPK. Tanggal SK kita buat serah tanggal Desember ini, atau kita buat Januari, misalnya tanggal
tidak masalah. Dan kita simpan. Kemudian untuk input rincian dari aset yang kita hapus, kita klik 2 kali. Kita tutup dulu dan kita pilih keep A. Kita klik tambah UPB, kemudian barangnya. Karena barang yang kita hapus dalam kondisi baik, kita pilih yang baik. Tanggal perolehannya adalah 2005. Nah, ini kita hapus, simpan. Kemudian yang kedua, kita tambah lagi yang 2014. Ya, ini sudah sesuai dengan kertas kerja bahwa yang 10 juta dan 3.450.000 kita hapus dari catatan. Dan kita sudah melaksanakan penghapusan, kita tutup, keluar. Kemudian untuk penambahan hasil inventarisasi kita menggunakan menu penatausahaan aset tetap lainnya. Ini input di aset tetap lainnya, klik tombol tambah, pilih kode aset, misalnya kita buat buku umum, atau kalau mau rinci sekali boleh sesuai dengan jenis bukunya, misalkan buku umum lain. Tanggal pembelian kita buat Januari, sama dengan sini, Januari 2005. Misalkan kita buat tanggal 10, tanggal pembukuannya adalah tanggal di 2020, kita anggap Januari 2020, karena mulai kita melakukan pencatatan di buku inventaris di tahun 2020. Di judul kita isi jumlah eksemplarnya. Ini di copy juga ditaruh di kolom keterangan, asal usul sesuai dengan catatan, yaitu pembelian, kondisi baik, harga total. Nah, sudah bisa kita simpan. Nah, itu kita coba menginput yang buku 2014. Kita klik tambah, pilih kode barang, kemudian tanggal pembelian adalah Januari 2014, tanggal pembukuan di 2020, misalnya tanggal 16. Dan kita buat judulnya, kita copy ke kolom keterangan, asal usul, isi, kondisi, dan harga 3.450.000. Nah, demikian cara input kita di SIMDA BMD untuk hasil dari inventarisasi yang telah kita lakukan. Jika masih ada pertanyaan, silakan menghubungi bidang aset atau dengan mengetik pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih.